Berkaitan dengan spoiler film ini, Bang Rizky, ada suatu tujuan dari seseorang itu, dia misalkan merekam, masuknya adalah untuk tujuan apa? Apabila memang tujuan itu orang tersebut untuk komersil, artinya dia menguntungkan diri sendiri atas film orang lain, itu jelas ada pidananya, ada hukumannya. Sebagaimana yang ada himbauan di bioskop itu keluar kan gitu. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partner. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai terkait mengenai haki. Saya di sini tidak sendiri, yaitu saya ditemani oleh Pak Mardiansa SH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Halo, siap Bang Rizky. Kali ini kita pengen membahas Pak mengenai hak cipta Pak. Kayak gitu Pak. Hak cipta ya. Kita akan membahas tentang hak cipta Pak. Nah, ada keluh kesah Pak nih Pak mengenai hak cipta ini nih Pak. Di antaranya tuh para pencipta karya Pak, perfilman dan lain sebagainya Pak. Yang dimana saat-saat ini Pak, banyak akun-akun yang menyebarkan spoiler cuplikan film Pak. Baik itu film Indonesia maupun film luar Pak. Tapi terkhususnya film Indonesia lah Pak. Nah, sehingga kan ini kan menimbulkan kerugian Pak. Siap. Bagi para mereka yang telah menciptakan karya yang begitu hebatnya, udah banyak mengeluarkan uang kayak gitu untuk membuat film. Tapi ya ini Pak, ada pihak-pihak yang dimana mencoba untuk membajak lah ya. Iya, membajak serta mencari keuntungan sendiri Pak kayak gitu. Nah, kira-kira nih Pak, haki itu tuh Pak, bagaimana Pak memandang daripada perkara yang saat ini banyak di luar sana Pak? Oke. Pandangan hak itu, hak cipta itu seperti apa Pak? Jadi dalam konteksnya peran dari hak cipta ini bisa melindungi apa enggak kan? Iya. Bagi para seniman yang memang telah berkarya terhadap hasil karyanya, yang notabene dari hasil karyanya itu ya ada suatu penghasilan kan di situ. Jadi ketika memang dia sudah menciptakan baik itu lagu ataupun film dan lain sebagainya, nah itu dia mendaftarkan ke hak cipta dalam artian bahwa produk tersebut yang dibuat oleh orang tersebut adalah murni miliknya dia. Setelah memang udah dikeluarkannya undang-undang hak cipta itu dan sudah didaftarkannya produknya mereka, itu sudah melekat hak cipta itu miliknya. Dan dalam misalkan di Indonesia dia nggak akan bisa double, kan gitu, nggak akan bisa double, hanya cukup satu orang saja yang memiliki. Nah, contohnya dalam kali ini kita lebih condong kepada spoiler berkaitan dengan film kan gitu. Kita agak ini juga ya, kalau misalkan memang kita pernah nonton film bioskop, di awal itu sudah dipesan, kan gitu. Dilarang keras merekam kan gitu, merekam ataupun menduplikasi film ini tanpa seizin daripada yang bersangkutan kan gitu. Nah, berkaitan dengan spoiler film ini, Bang Rizky, ada suatu tujuan dari seseorang itu, dia misalkan merekam, masuknya adalah untuk tujuan apa? Apabila memang tujuan itu orang tersebut untuk komersil, artinya dia menguntungkan diri sendiri atas film orang lain, itu jelas ada pidananya, ada hukumannya. Sebagaimana yang ada himbauan di bioskop itu keluar kan gitu. Nah, begitupun yang lainnya. Itu pun nggak hanya film dan lainnya juga bisa ketika yang tadi saya bilang, produknya itu terdaftar di hak cipta. Jadi orang tersebut merasa keberatan, merasa dirugikan, dia bisa melapor ke hak cipta, entah itu dia melakukan tuntutan kepada orang tersebut, ataupun
yang sudah diduplikat itu dihapus oleh pihak media ataupun lainnya kan gitu. Ada yang diupload segala macam. Itu bisa langsung secara tindak dihapus ketika atas laporan dari yang keberatan. Itu Bang Rizky. Ini secara sepintasnya di awal ya. Iya. Kalau misalkan terkait mengenai, misalkan saya buat YouTube nih Pak. Saya buat YouTube, ternyata ada orang yang mengambil daripada konten saya tuh, copyright Pak. Ya. Nah, itu bagian dari pembajakan juga atau gimana tuh Pak? Ya jelas. Kalau misalkan begitu, jadi kan kita karena ada di satu sisi juga, misalkan dia juga nggak ada izin untuk nyomot copy kan gitu kan ya, copy paste kan gitu. Jadi ketika memang kita mengajukan keberatan atas produk yang udah kita buat di dalam akun YouTube, kita akan melaporkan yang memang sudah tersebutkan ataupun dijelaskan di dalam prosesnya kan gitu, cara kita berkeberatan atas produk kita ini yang ada di Coffee di YouTube yang lain kan gitu. Nah, kita bisa melaporkan dengan cara-cara yang memang kita ketahui di situ. Nanti dia berbasis bahwa uploadan mana yang lebih dahulu nih kan gitu. Nanti kan itu memang ada batas waktu kan gitu. Iya. Ada waktunya kapannya kan gitu. Ketika memang kita udah membuat YouTube itu dan kita jarang aktif, ternyata akun YouTube kita di bawah, ada orang lain mengambil, ada posisinya di atas gitu ya. Dia ya viral dari situ. Ada komersil juga ya. Aktivitas di YouTube itu kan menghasilkan kan gitu. Karena misalkan kita agak rutin aja kan, rutin upload segala macam. Nah, itu bisa kita laporkan. Kita bisa melaporkan, caranya bisa sambil kita browsing lagi gitu ya, cara untuk atas keberatan produk kita itu diduplikat di YouTube. Nanti pihak YouTube yang akan menutup. Banyak sekali kan kita flashback ke kasus-kasus yang lalu kan berdasarkan kayak misalkan lagu. Contohnya memang kita ada batas cover itu pun kita harus izin sebelumnya. Terus ke yang membuat lagu kan gitu. Kita izin untuk mengcover, baru kita upload di YouTube dengan judul mengcover. Tetap harus ada izin. Jangan tahu-tahu kita nggak boleh semena-mena gitu Pak ya? Iya, nggak. Mungkin tulis saja cover. Ya kita kan tahu kan siapa yang pembuat lagunya kan gitu. Iya benar. Pencipta lagunya siapa. Nah, dia hanya mencantumkan cover tanpa izin. Itu kan nanti kan ada nilai komersil dari situ. Berapa kerugian yang dialami oleh si pencipta lagu itu sendiri. Kan gitu. Dengan cover itu kan sesuka-suka hatinya dia. Dan itu pun cover ya harus izin dan tidak boleh ada apa bahasanya ya, instrumen-instrumen yang dikurangi atau dilebih-lebihkan. Cover itu sesuai dari itu. Ya misalkan cover akustik, ya udah akustik gitar sesuai dari seperti yang aslinya lagunya kan gitu, nggak ada yang dilainin segala macam. Yang pada intinya kita harus izin sama si pencipta itu. Iya betul. Biar nggak ada dampak negatifnya nantinya. Karena juga kan udah sering juga tuh di film-film, maksudnya di TV-TV tuh mengenai pencipta-pencipta lagu yang dimana mereka merasa dirugikan akan ciptaannya gitu, di cover oleh orang lain, dan orang lain itu mendapatkan keuntungan besar, tapi juga sang penciptanya juga nggak dapat apa-apa kan kayak gitu. Betul. Nah Pak, sangat apa ya namanya ya? Ya gimana sih hasil karya kita, kita yang buat, kita yang kemas, sampai dengan kita mempublikasikan ke masyarakat, ternyata diambil orang. Di cover orang. Nah, mereka yang dapat komersilnya, mereka yang dapat keuntungan, kita yang capek kan gitu. Kita sangat merugi, Pak. Betul, sangat sekali. Nah, kalau saat karya film, drama atau lain sebagainya, Pak, yang sudah dilindungi oleh hak cipta, Pak, kira-kira ada nggak masa berlakunya, Pak? Kalau masa berlakunya itu, kalau ada, itu kira-kira sampai berapa lama tuh, Pak? Masa kan yang dia sudah mendaftarkan di hak cipta ya? Yang saya tahu kayak paten kayaknya tuh berapa tahun Pak tuh. Terus disebarluaskan. Nah, ketika memang kita sudah mendaftarkan hasil karya kita kepada hak cipta, itu memang ada masa waktunya ya. Ada masa waktunya yang kurang lebih sekitar 50 tahun. Masa waktu karya kita itu memang didaftarkan di hak cipta. Itu masih melekat dan ada waktunya, yaitu selama 50 tahun. Sejak
pertama kali diumumkan dan didaftarkan bahwa ini adalah milik karyanya kan gitu. Milik karyanya. Itu waktunya 50 tahun. Oke. Jadi pada intinya adalah pandangan hukumnya tuh terkait penyebaran spoiler itu tidak boleh ya Pak ya? Sangat ditekankan untuk harus meminta izin terlebih dahulu karena akan berdampak, nanti akan mendapat sanksi bisa-bisa ya Pak ya? Itulah apabila kita memang melakukan sesuatu tanpa harus izin, tanpa harus istilahnya permisi, pasti akan selalu ada dampak. Terkadang juga masyarakat Pak ada yang mengetahui, tapi juga ada beberapa yang memang tidak mengetahui. Apalagi kan ada orang awam yang memang tidak mengenal akan hak cipta dan lain sebagainya Pak, kayak gitu. Makanya di sini kita bahas mengenai hak cipta agar masyarakat juga lebih memahami lagi dan lebih berhati-hati akan membuat konten yang terlebih lagi kontennya itu adalah konten orang lain kayak gitu, yang nanti justru akan membawa dampak buat kalian kayak gitu. Mungkin itu saja yang kita akan bahas saat ini. Mungkin di lain waktu kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai hak cipta atau bagian-bagian lainnya di hak di dalam di hak ini ya. Karena hak itu banyak Pak ya. Ada apa aja Pak kira-kira tuh di hak itu Pak? Ada paten, ada merek, berbagai macam di dalamnya itu lumayan banyak Pak ya. Dengan hasil karya kan gitu. Hasil karya seseorang itu masuk ke bagian undang-undang HAKI namanya, hak kekayaan intelektual. Nah, jadi bagi teman-teman juga kalau mempunyai karya harus buru-buru Pak didaftarkan Pak ya. Ketika memang misalkan kita punya membuat lagu nih. Ternyata lagu itu lirik udah kita buat, nadanya juga udah kita buat, udah kita kemas. Ternyata itu misalkan kita main di kafe, lagu tuh dibawain kan di kafe, kan gitu. Di kafe ternyata ada orang yang memang merekam tanpa sengaja kan gitu. Posisinya bahwa lagu itu adalah misalkan dia mau perkenalan dan memang itu belum didaftarkan ataupun dia belum ikut bahasanya studio musik mana kan gitu ya, buat medianya dia, buat badan hukum dia, dan hasil rekaman itu ada orang lagi ngelihat, orangnya mengcover, orangnya mendaftarkan ke media. Nah, dialah yang akan berhak. Dia yang berhak sebagai pemilik lagu. Penciptanya pun nggak bisa Pak. Penciptanya nggak bisa berkelak karena memang kondisinya bahwa lagu yang dia buat itu tidak didaftarkan. Pentingnya tuh mendaftarkan daripada karya kita ke HAKI kayak gitu. Betul. Karena akan melindungi kita dan juga untuk kedepannya juga kita akan mendapat keuntungan apabila seandainya ada orang yang mengcover terlebih dahulu izin dulu kayak gitu. Betul. Oke, itu saja. Mungkin ada pesan Pak terakhir untuk para pencipta karya ataupun bahkan orang-orang yang masih saat ini yaitu Pak masih menyebarkan cuplikan spoiler film-film gitu Pak. Silakan Pak. Ya, siap. Jadi atas podcast ini ya, kalau kita bilang podcast ini dari firma hukum Edwin and Partners, kita membahas mengenai hak cipta. Hak ciptanya ini berkaitan dengan hasil karya yang mungkin di pemirsa ataupun di masyarakat yang memang mempunyai karya apabila membuat sesuatu dan menghasilkan keuntungan, harap segera langsung didaftarkan. Jangan sampai dia yang membuat, dia yang mengemas, ketika memang hal itu tidak didaftarkan akan dirugikan, akan merasa dirugikan dan berlanjut dengan masyarakat ketika memang dia yang tadi kita bahas menonton film kan gitu di bioskop. Sebelum mulai bioskop itu udah ada himbauan dan memang tetap dilakukan, hati-hati, itu ada sanksi pidananya. Walaupun di situ ditekankan Bang Rizky bahwa tujuan dan maksudnya itu untuk apa, ataupun apakah dia memang hanya untuk sebatas buat status WA atau apa gitu ya. Tapi dia ada dalamnya itu tentang spoiler film tersebut tanpa
dia bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, tapi hanya untuk menyebarkan juga. Nah itu hati-hati juga. Ada unsur pidananya kecuali ketika memang kita mengupload hal itu. Lebih baik jangan dilakukan, mengikuti aturan, dan hargai karya milik orang lain. Nah, hargai karya milik orang lain, itu intinya tuh yang harus kita pahami. Oke teman-teman, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.